Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Suniman dari Blood Ink Tattoo Studio. Nah, hari ini saya mau bikin tato ini, jadi Maori sama Samoa tak jadiin satu, kayak gini ya, kurang lebih kayak gini. Jadi ini custom design. Aku ambil gambarnya atau desainnya itu dari internet, cuman tak custom lagi, beberapa tak potong, tak sambungin, tak potong, terus ada yang tak tambahin juga, terus saya kasih ke klien, ternyata di ACC. Jadi hari ini tanggal 21 Juli, ya bener ya, tanggal 21 Juli kita bikin tato Samoa atau Maori. Sebenarnya saya nggak begitu paham tentang Maori sama Samoa ya. Kalau Samoa gimana, Maori gimana, bentuk gambarnya atau artinya, jujur saya nggak begitu paham. Kalau teman-teman paham, mungkin ini saya gambar Maori atau Samoa, teman-teman komen di bawah ya, ini Samoa atau Maori gitu. Nah seperti itu. Jadi sama cover up juga nih. Nanti akan tato di sebelah sini, terus di sini ada gambar lamanya dia, pengen di cover, terus tak kasih logo ini. Nah, logo ini. Nah, sebenarnya kan kalau gambar tribal seperti ini kan harusnya ada gambar warna kulitnya ya, jadi nggak diblok semua. Padahal kalau cover up itu harus diblok semua. Nggak ada warna kulit, warna tinta semua. Jadi saya akalin gambar yang ini nanti blok semua, pola yang ini nanti tak kasih shading grey, hitam ke grey gitu. Terus habis itu nanti di sekitarnya sini tak kasih shading. Jadi kayak ada gambar objek utamanya, terus ada shadingnya kayak utamanya di situ, terus habis itu di sisi-sisinya logo ini atau simbol ini itu baru tak bikin pola tribal Samoa atau Maori tersebut, seperti itu. Habis ini kita lanjut ke tato ya. Oke, thank you. Oke, jadi teman-teman, ini saya mau bikin logonya dulu. Logonya ini memang tak kasih, aku bikin pakai thermal paper dulu. Nanti untuk pola-pola yang Maori tribalnya itu, Samoa itu tak bikin freehand. Sepertinya tak bikin freehand. Sebenarnya bisa sih dibikin thermal juga. Kalian juga nggak salah juga kalau bikinnya pakai thermal. Cuman kalau bisa freehand ya freehand aja, kalau thermal ya thermal aja. Cuman kayaknya kalau saya itu kalau bikin itu lebih nyaman freehand sih, karena nanti kan gambarnya itu kan ngeblok gede banget ya. Jadi bisa disesuaikan sama bentuk tubuhnya gitu. Nih gambarnya kayak gini nih. Jadi ini ada beberapa desain, terus tak combine di sini, jadinya seperti ini. Ini juga by request juga sih. Nah ini kalau tampak, bentar. Nah ini tampak samping, ini tampak depan. Oke, eksekusi ya, eksekusi. Jadi sebelumnya kalau mau tato pastikan dibersihkan alkohol dulu, biar nggak ada kuman,
nggak ada bakteri. Pengennya sih seperti itu, kan nggak kelihatan ya. Cuman daripada mending dibersihkan pakai alkohol dulu. Alkohol 70%. Jangan dicampur air ya, alkohol pure alkohol. Cuman semasa pandemi ini alat-alat medis sama bahan-bahan medis seperti itu kayak alkohol, glove dan lain sebagainya memang lebih mahal sih. Ini saya pakai jarum cartridge RM13. Kayaknya RM13 sih. Just relax. Do I put my arm down or I put it here? Yeah, just yeah. Let's go. Are you ready? Right. Hit me. And not worry about how it's being understood or whatever. Yeah, the wonderful thing about that is that it speaks to people. Teman-teman kalau bikin-bikin yang seperti ini atau gambar-gambar yang gede nggak harus langsung jadi, nanti malah jadinya itu nggak maksimal. Bikin beberapa kali proses, entah 2 atau 3 hari ya tergantung ukurannya ya. Jadi teman-teman bisa bikinnya itu bisa apa ya, bisa fokus gitu loh, nggak keburu sama waktu. Itu yang paling penting itu sih sebenarnya. Jadi kalau ada klien yang dadakan mungkin ya, dadakan datang ke rumah atau ke studio yang mau bikin tato langsung gitu ya, kalau memang bisa ya nggak apa-apa. Kalau memang udah terbiasa bikin gede dalam 1 hari ya nggak apa-apa. Cuman kalau saya sih nggak bisa gitu. Jadi kalau ada yang pengen tato gambarnya gede-gede gitu, otomatis saya minta beberapa hari buat proses tato tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, saya bikinnya, kenapa kak saya pakai jarum RM13, kenapa kak yang lebih besar lagi, ini karena saya ya, ini kalau saya ya, mungkin banyak teman-teman artis tato lainnya yang langsung pakai jarum gede juga ada, tapi ini saya menurutku pakai, kalau saya sih pakai RM13 saja udah cukup sih, karena kalau bikin tribal seperti ini kan harus gambarnya tuh pelan-pelan, harus ngeblok gitu. Itu memang bikinnya lama banget. Kalian tahu yang tato punyanya The Rock itu juga tribal kan. Itu bikinnya itu pasti lama banget. Lamanya itu karena ngeblok itu loh. Jadi pelan-pelan, dikit-dikit gitu, sampai benar-benar padat itemnya, terus baru pindah sebelahnya, terus dan gitu terusnya gitu. Nah, dikit-dikit terus, dikit-dikit terus aja. Nah, jadi biar hasilnya itu padat gitu loh. Nah, terus lagi dirapiin pinggir-pinggirnya sini toh, terus diblok lagi. Memang bikinnya dikit-dikit gini, kalau langsung gede gini nggak bisa langsung padat. Itu nanti kalau teman-teman ulangi lagi, diulangi terus niatnya pengen padat, malah jadinya kulitnya jadi rusak nanti. Makanya harusnya dikit-dikit. Nah, dikit-dikit gini loh. Sekiranya ada cukup atau sekiranya agak lupa, agak oh yang tadi kayaknya belum deh, terus kembali lagi ya nggak apa-apa.
penting sekali jadi. Itu bisa mengurangi kulitnya itu biar nggak rusak gitu loh. Oke, ini itemnya udah jadi. Terus sekarang saya mau bikin grey-nya di dalam cincin-cincin ini. Jadi ini kan ada gambar yang lama. Terus kalau cuman kayak gini aja, sebenarnya itu gambarnya kayak gini aja, nggak perlu dikasih grey. Karena ini cover up, jadi harus ditutup gambar lamanya lah. Terus saya akal kasih grey. Sebelum grey saya bikin shading pakai tinta hitam dulu. Nanti hasilnya saya pengennya ini kan ada cincin-cincin ya. Cincin-cincin ini nanti dia masuk terus keluar kan kayak gitu ya. Nah, ini sama ini kan satu set. Terus ini di atasnya, terus ini di atasnya lagi. Nah, terus hitamnya itu berarti di bagian sini. Sisi gelapnya ya. Sisi gelapnya di bagian sini. Terus ini dihitemin aja. Enggak apa-apa, ini nanti tetap hasilnya logonya tetap sama. Nah, cuman kayak gini. Ini aku nggak pakai grey wash ya. Nggak pakai grey wash karena nanti langsung tak tumpuk ke grey. Pakai tinta hitam. Cuman tekniknya agak diangkat. Jarumnya agak diangkat. Nah, kayak gini. Nah, hasilnya kayak gini. Kelihatan nggak? Nah, hasilnya kayak gini. Ini semua dibikin kayak gini dulu, yang sisi gelapnya. Sisi gelap yang mana? Ya ini karena ini di atasnya ya kayak gini ya. Berarti di antara ini sama ini harus gelap. Biar kelihatan numpuk, biar ada efek numpuk gitu loh. Ya teman-teman harus yang baru belajar nato, sebenarnya nggak nato sih, ini gambar. Kalau gambar itu harus paham ini, harus paham sisi gelap, sisi terang, terus mana yang harus ditemin, mana yang harus digelapin gitu, terus highlightnya tuh yang mana kayak gitu. Nggak harus tato sih, memang kalau gambar ya emang kayak gitu. Kalau tato kan kita lebih ke belajar teknisnya ya, teknis memasukkan tinta ke kulit kayak gitu. Nah ini sama ini udah ada kayak efek numpuk gitu ya. Nah, terus habis itu yang numpuk lagi mana? Yang numpuk lagi yang ini. Nih. Nah, ini kasih shading. Nah, aku kalau nyading sebenarnya nggak pakem gini-gini terus ya. Tapi kadang juga tak puter juga. Tapi jarumnya itu jangan terlalu, karena ini hitam ya, hitam 100%, tinta hitam 100%, jadi jangan ditekan, nanti hasilnya nggak halus. Ini loh, tipis-tipis gini loh. Set. Ini kalau teknik yang ngejejrek gini. Nah, ini apa tuh namanya? Pokoknya gini ya. Ini teknik yang gini. Kadang juga aku teknik kalau yang di sini kan nggak mungkin gini-gini ya, kan susah, nggak enak gitu lah. Terus berarti ya tekniknya gini, agak diputer, cuman tetap diangkat. Nah, diangkat, terus yang ini agak ditekan, terus diangkat lagi, gitu terus aja. Nah, ini kalau teknik pakai hitam ya, hitam 100%. Kalau grey wash itu beda lagi. Nah, ya tapi ya garis besarnya seperti ini kalau shading. Kalau saya, sebenarnya teknik-teknik tato itu, setiap tato artis itu apa wes iso. Sebenarnya kalau teknik tato itu, setiap tato artis dia punya teknik sendiri-sendiri. Jadi kalau saya seperti ini cara bikinnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Pasti tak jawab, kalau pas sempat pasti tak jawab. Biasanya pas malam-malam, pas anakku sudah tidur, istriku sudah tidur, terus aku masih nggak tahu mau ngapain.
Ya, terus itu biasanya aku balas-balas sih, balas-balas apa namanya, komen-komen kalian. Oh ya, banyak yang ini ya, banyak yang komplain masalah video dicampur sama makan lah, dicampur-campur kayak gitu ya. Ya itu kayaknya memang udah tak hilangkan sih. Ini produksi yang baru, nggak mau tak kasih kayak gitu. Ya udah tato aja gitu. Dulu niatnya biar lebih bagus, malah lebih membingungkan kalian. Nggak apa-apa ya, saya minta maaf ya. Semoga kalian yang nonton ini tuh bermanfaat gitu loh, nggak cuman lewat aja. Jadi kalau kalian nanti tanya-tanya, nanti komen di bawah, nanti saya jawab. Siapa tahu nanti bisa saya bikinin video kalau kalian tanya sesuatu gitu ya, tentang teknis pertatoan, atau tentang mesin, atau tentang propertinya, apapun lah. Yang saya tahu pasti saya beritahu ke teman-teman semua. Yang saya tahu ya, jadi saya nggak mau sok tahu, cuman yang saya tahu pasti saya share. Seperti itu. Semoga teman-teman sehat selalu di rumah ya. Kalau ada yang sakit ya semoga cepat-cepat sembuh. Itu aja sih. Makan yang banyak. Nih lihat, hijau tuh. Jadi yang tak shading tadi ya, jadinya kayak gimana? Ada efek-efeknya nggak ya? Coba ya. Tuh, jadi kesannya itu dia ini di bawah, ini di bawahnya ini masuk ke dalam gitu. Itu harus diberi efek. Seperti itu. Efeknya ya kalau ditato ya di shading seperti ini. Dan nanti yang bagian-bagian sini nanti tak kasih warna grey. Tuh. Oh iya, ini tadi kan bloknya saya bilang bloknya kan kecil-kecil ya, dikit-dikit aja gitu ya. Itu juga berlaku sama kalian kalau bikin color. Nah, sama aja sebenarnya. Intinya juga di blok gitu. Kalau bikin color juga sama, mau warna merah gitu ya. Oh ya, ada pesan lagi. Kalau mau warna merah, itu jangan beli tinta merah aja. Tapi tanya sama suppliernya, itu tinta merah itu ada apa aja gitu. Pasti banyak banget tuh tinta merah. Ada yang merah darah, ada yang merah kayak lipstick, ada yang merah agak muda, ada yang agak gelap. Nah itu kamu harus paham kayak gitu. Itu mending kamu coba. Biasanya sih kalau aku bikin merah, aku bikin merah yang gelap dulu. Habis itu merah yang agak terang. Terus habis itu merah yang lebih terang. Nah itu biasanya itu minim 3 warna. Itu nanti hasil merahnya pasti bagus. Daripada kalau kamu bikin tinta merah, tapi merahnya cuman tinta merah gitu aja ya, satu tipe aja gitu, itu pasti hasilnya kurang bagus. Lebih bagus kalau kamu mix dengan tinta merah yang lain gitu. Kamu juga harus memahami tone warna ya, yang gelap tuh yang kayak gimana, kalau warna yang gelap, terus warna yang terang tuh yang kayak gimana gitu. Nanti mungkin di video-video selanjutnya nanti tak jelasin yang aku tahu tentang tone warna, tentang pewarnaan, itu mungkin saya bisa share juga nanti di video selanjutnya ya. Ini kita bikin tribal dulu. Ini break dulu. Jadi rebahan dulu, santai-santai dulu sembari mengumpulkan mood lagi. Ini baru jadi seperti ini. Masih kurang banyak sih sebenarnya. Ini kurang lebih proses 2 jam. Kurang lebih. Ya nggak ada 2 jam lah. Terus ini break dulu. Saya kalau bikin tato pasti kayak gitu. Jadi kalau udah sejam atau 2 jam, udah moodnya udah mulai turun, break dulu gitu. Nggak usah ngoyo. Ngoyo bahasa Indonesia apa tuh? Nggak usah terlalu ya intinya kalau
udah moodnya udah agak turun, ya udah istirahat dulu, rokokan dulu, ngobrol-ngobrol dulu gitu. Oh ya, ini Mr. Chris, dia dari USA. Dia di sini kerja sebagai mekanik helikopter, gitu. Mau bayangke wis mekanik helikopter. You can fix it, the helicopter, right? Jadi kalau teman-teman tolong benekke motorku, sorry aku cuma isone gawe helikopter. Apa benekke helikopter ngono. Mr. Chris ngono kuwi. Ya wis. Oke, kita lanjut lagi. Pakai sarung tangan baru lagi, pakai glove baru. Yang tadi buang aja ya. Soalnya dalamnya juga udah basah. Dipakai lagi juga nggak nyaman. Kemeringat ya mas? Yes, kemeringat, udah kotor juga. Untuk selanjutnya ini tak bikin freehand ya. Jadi nggak tak tempelin gitu. Aku pakai thermal paper gitu enggak, tapi tak bikin freehand. Karena nggak tahu ya, kalau aku mau bikin ini, bikin gambar-gambar seperti tribal itu lebih nyaman freehand. Oke teman-teman, buat hari ini kita sudahi dulu karena ini juga prosesnya masih panjang. Jadi kita lanjut videonya besok untuk proses selanjutnya. Thank you. Halo teman-teman, ini proses kedua. Sebenarnya kemarin sudah tak bikin beberapa pola sih ya, yang belum ke video. Ini lanjut ke proses kedua ya. Kemarin bikin ini, yang bagian sini, yang belum ke video. Terus ini sekarang lanjut ke pola selanjutnya. Ini lagi bikin yang bawah. Mungkin hari ini bisa menyelesaikan yang bawah, terus habis itu ke belakang, bisa jadi ke atas ini. Kalau kalau cukup waktunya. Mungkin hari ini sekalian tak kasih tutorial sedikit aja buat ini bikin apa namanya shading grey wash. Bisa dibilang grey wash sih. Sebenarnya kan grey wash kan hitam terus pakai air gitu ya. Cuman ini tak kasih grey yang paling terang, habis itu tak kasih air, jadi hasilnya bisa apa ya, bisa nge-grey dikit. Nah, untuk tone grey-nya itu yang paling terang, jadi dicelupin tinta hitam, terus habis itu celupin grey, habis itu celupin air, habis itu ditato. Untuk teknik tatonya itu nggak kayak ngeblok ya, kembali lagi kayak yang tadi, yang shadingnya yang aku pakai hitam aja itu ya, nggak kayak ngeblok. Jadi yang agak pekat ya agak didalemin dikit, terus waktu mau nge-grey itu agak diangkat. Tekniknya bisa memutar, bisa gini, bisa memutar gini, bisa memutar gini gitu. Nanti ya, ini belum pas bikin grey, ini lagi bikin blocking. Nanti kalau bikin grey tak kasih tahu. Storybox Audio. Nah ini teman-teman,
tak kasih tahu kalau saya bikin shading biar halus kayak ini nih. Nah kayak ini, jadi jadinya biar sehalus ini. Itu caranya tinta hitam dicelup tinta grey, terus dikasih air dikit, dan airnya jangan air keran ya, airnya pakai air steril, beli di apotek ada, itu 1 liter kayaknya harganya kalau nggak salah 15-20 ribu. Itu air steril mereknya banyak, yang penting minta aja air steril gitu aja. Itu jualnya per liter dibotolin gitu, jangan pakai air keran. Oke, atau air tetes, apalagi pakai air mata loh, tidak boleh ya. Oke. Nah, terus caranya gini, yang bagian agak gelap kan di sini, terus di sini agak terang, berarti di sini agak ditekan dikit, yang nggak tekan-tekan banget, terus ke atas agak di anggang-anggang. Apa ya? Bahasa Indonesia anggang-anggang apa? Agak diambang-ambang gitu. Jangan ditekan, nanti hasilnya malah ada kelihatan bekas jarumnya, bekas bentuk jarumnya loh, kayak dicekrek gitu loh. Nanti hasilnya kayak kalau terlalu cepat juga nanti hasilnya kayak ini, kayak tato tradisional itu loh. Tato tradisional Amerika kan kayak gitu shadingnya, dicekrek gitu. Kayak bib shading gitu atau apa itu. Terus tetap nggak bisa langsung jadi, tetap harus pakai feeling, tetap harus digambar gitu. Jadi nggak asal terus jadi gitu, enggak bisa, tetap harus dilihat. Kalau memang ada yang kurang rapi ya dirapihin gitu, nggak terus asal ditato gitu, enggak bisa, tetap enggak jadi, harus dilihat lagi, diteliti, terus kurang rapi dirapihin lagi gitu. Cuman intinya tekniknya seperti ini, tinggal dicoba aja di rumah. Kalau aku pernah bikin shading tapi cuman pakai tinta hitam aja, itu jadi hasilnya ya bisa shading, bisa gradasi gitu, cuman gelap, cuman jadi tatonya itu jadi lebih gelap gitu loh. Nah itu biasanya tak pakai pas ketika teknik itu tak pakai pas ketika bikin cover up ya, soalnya kalau cover up pakai kayak cara kayak gini ya nggak bisa cover. Jadi caranya ya kayak gitu, shading tetap shading. Kalau di gambar yang biasa nggak cover up itu shadingnya pakai grey wash gitu ya. Tapi karena ini cover up, bukan ini, maksudnya karena pas waktu itu aku bikinnya cover up, jadi aku pakainya tinta hitam aja tanpa air. Terus cara natonya itu gini, itu nanti pas healingnya itu jadinya agak gelap gitu teman-teman. Oke, enjoy ya teman-teman ya, tak lanjut lagi.